Jungle. Begitu pula hadirin, orang yang ahli zikir atau lisannya basah dengan zikrullah, maka besok di hari kiamat ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah menceritakan, marartu lailata usriya bi rajulin mughayyabin fi nuril arsh. Nabi Muhammad pernah mengatakan, waktu saya diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, saya melewati dan melihat ada orang birajulin mughayyabin fi nuril arsh, ada orang yang diliputi dengan cahaya arsh, padang jimbrang, terang benderang, mencorong ya, bukan hanya wajahnya saja, semuanya mencorong bersinar. Sampai Nabi Muhammad kagum, beliau berkata, Jibril, man hadza, siapa orang ini? Ahadza malak, ahadza nabi, apakah ini malaikat, apakah ini nabi? Dijawab, la, bukan wahai Muhammad, itu bukan malaikat, bukan nabi, tapi penampilannya ya, style, dan bahasanya keren sedikit ya, stylenya kayak nabi nih, kayak malaikat. Ditanya, man haula ya Jibril, siapa ini, siapa mereka ini? Malaikat Jibril menjawab, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun min dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid walam yastasibba liwalidayhi. Kata Nabi Muhammad, ini orang umat, kata malaikat Jibril, ini orang umatmu ya Rasulullah. Umat saya, umat panjenengan. Yang seperti apa umat sayanya itu? Umat panjenengan yang dulu waktu di dunia lisannya basah dengan zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini makanya golongan panjenengan habis zikir kepada Allah, mudah-mudahan termasuk golongan ini. Allahumma. Waktu di dunia lisannya basah dengan zikir. Yang kedua, hatinya terikat dengan masjid. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayhi, orang ini tidak menyebabkan orang tuanya menjadi bahan cacian orang lain. Artinya benar-benar bakti sama orang tua, saking baktinya sampai-sampai dia ini benar-benar menjaga orang tuanya supaya tidak dihina orang lain. Maksudnya bagaimana? Berarti si anak ini tidak menghina orang tuanya orang lain. Biasanya hadirin, kenapa orang tua kita dihina, diwadani ya bahasanya ya. Diwadani paham? Diledek, itu gara-gara kita ngeledek orang tuanya orang lain. Contoh, saya ngeledek orang tuanya Mas Novel, dasar anaknya kaji gufron, misalkan. Novel ngeledek mana, dasar anak Habib Mustafa, kan mesti kayak gue. Ya, kita sih ngapi kok, tapi kadang-kadang kan ngeledek, dasar bapaknya kon ireng, misalkan. Ledek mana bapaknya kon pada baik ireng, nah kan berarti. Nah, ini menyebabkan orang tua kita sebabnya apa? Kita menghina orang lah, dan dia anaknya ini nggak melakukan itu. Artinya apa? Dia juga menghormati orang tuanya orang lain, sehingga orang lain pun menghormati orang tuanya dia. Artinya apa? Si anak ini, orang ini waktu di dunianya benar-benar berbakti kepada orang tua. Hatta perkara yang sepele pun yang menyebabkan orang tuanya dihina, dia hindari. Sehingga besok mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita emut-emut tiga golongan ini. Yang ahli zikir, masjid, kemudian yang ketiga apa? Berbakti sama orang tua. Nabi Muhammad sampai terheran-heran, ngertinya ini malaikat, dan ketemunya bukan di langit pertama hadirin. Ketemunya setelah langit ketujuh. Ketika Mi'raj Nabi Muhammad, langit pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh
Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam ketemu, setelah itu ketemu malaikat macam-macam, ada malaikat yang tangannya 1000, ya, ada malaikat ini yang antik-antik sudah malaikatnya. Nah baru ketemu golongan yang ini. Berarti kan luar biasa hadirin ya, tempatnya di tempat yang tinggi, ketemu golongan-golongan orang yang semacam ini. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan mereka. Allahumma amin ya rabbal